Pengenalan penilaian bisnis. Ya, kalau dari asal katanya, ya penilaian bisnis terdiri dari kata penilaian dan bisnis. Nah, kata penilaian tentu tidak asing lagi bagi teman-teman, namanya juga mahasiswa Diplomatika PPP penilai ya. Sudah banyak asam garam lah mempelajari ilmu penilaian, ya, terutama di properti. Di sini penilaian diartikan sebagai proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu atau objek tertentu pasti. Nah, meng-highlight kata apa namanya opini ya di sini, maka bahwa penilaian itu sebenarnya adalah bukan suatu eh, hasilnya itu bukanlah suatu yang sifatnya pasti ya. Penilaian mengandung karena opini ya mengandung subjektivitas. Subjektivitas itu berbeda antara satu dengan yang lain ya. Walaupun tentunya dengan metodologi yang konsisten, satu penilai dengan penilai yang lain itu akan menghasilkan nilai pada range yang tidak terlalu jauh. Ingat ya, range ya. Karena nilai itu ya susah kalau ini pasti sekian itu nggak bisa. Karena mengandung nilai opini. Ya, opini itu dipengaruhi oleh banyak hal. Kan tadi ya saya bilang, banyak subjektivitas. Contoh, kalau kita pakai pendekatan data pasar, bisa jadi penilai A menganggap yang sebanding itu adalah ABC, pembandingnya. Yang penilai B menganggap berdasarkan hitungan dia yang sebanding itu adalah BCD. Ya. Jadi ada irisan BC tapi yang satu ngambil D, yang satu ngambil A. Nah, itu kan. Mereka masing-masing punya pertimbangan yang berbeda gitu. Sehingga ini disebut sebagai opini mengenai nilai ekonomi dari suatu objek ya pada saat tertentu. Nah, saat tertentu ini memang juga perlu ditekankan mengingat penilaian itu hanya berlaku pada tanggal-tanggal tertentu saja gitu ya. Misalnya ya kalau penilaian sekarang itu ya hanya berlaku di tanggal-tanggal sekitar saat ini, misal ya mungkin 3 bulanan sekitar itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tapi misalnya tahun depan ya bisa jadi sangat berbeda karena ini tanggalnya itu sudah apa ya seiring dengan berjalannya waktu tentu nanti juga itu akan mempengaruhi nilai dari suatu objek. Sedangkan bisnis itu dapat diartikan sebagai kegiatan komersial, kegiatan industrial, jasa atau investasi. Oke, nah penilaian bisnis atau kadang disebut juga penilaian usaha ini berkembang seiring dengan makin sering dilakukannya maraknya jual beli perusahaan atau jual beli kepemilikan atau penyertaan dalam perusahaan. Dalam bahasa gampangnya ini itu mengacu kepada saham ya. Nah, ada satu definisi yang mengemukakan bahwa penilaian bisnis ini adalah suatu tindakan atau proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapat ya, atau perkiraan tentang nilai dari suatu perusahaan, jadi objeknya bisa perusahaan, atau penyertaan atau kepemilikan ownership interest gitu ya, atau kepentingan bisnis gitu. Jadi bisa macam-macam. Kalau secara umum ya gambaran besarnya itu nanti seperti ini ya. Jadi akan lebih jelas. Oke, sebentar. Bisa juga diterjemahkan sebagai ini menurut SPI ya, Standar Penilaian Indonesia, standarnya penilai publik bahwa penilaian bisnis itu adalah satu tindakan proses untuk sampai kepada suatu pendapat tentang nilai suatu perusahaan atau badan usaha atau nanti kita kenal dengan yang namanya business enterprise. Itu istilahnya
sama ya, berarti dia merujuk pada arti yaitu apa namanya, entitas perusahaan ya. Enterprise itu entitas perusahaan gitu. Ini entitas perusahaan atau di sini kepentingan atau kepemilikan. Nah, interest di sini jangan diartikan sebagai bunga, tetapi di sini diartikan sebagai kepentingan. Interest. Bisnis interest itu kepentingan bisnis gitu ya. Yang di dalamnya meliputi penyertaan dalam perusahaan, apa namanya, aktiva tak berwujud dan transaksi material. Gitu ya. Kalau penyertaan dalam perusahaan itu ya kayak saham. Aktiva tak berwujud itu nanti macam-macam akan saya jelaskan nanti. Terus ada juga transaksi material, ya mungkin misalnya transaksi apa ya, ganti rugi atas suatu kerugian bisnis gitu ya. Nah itu bisa juga menggunakan penilaian bisnis. Oke. Nah, objek penilaiannya itu bisa berupa entitas bisnis ya, atau bisnis enterprise. Bisa juga kepentingan pada suatu bisnis atau bisnis interest. Ya. Bisnis interest ini misalnya kepemilikan atau penyertaan dalam perusahaan atau ekuitas, surat berharga atau aset keuangan, atau ini sebenarnya bisa juga apa namanya, penyertaan gitu ya. Kemudian aset tak berwujud atau intangible asset. Jadi penilaian bisnis bisa digunakan untuk menilai suatu perusahaan secara utuh, entitas bisnis perusahaan, ya, atau bagian dari suatu bisnis. Contoh saham, nilai saham dari suatu perusahaan. Contoh lagi aset tak berwujud dari suatu perusahaan. Gitu. Jadi bisa menilai perusahaannya atau beberapa bagian bisnis perusahaan tersebut yang bisa berupa saham, aset tak berwujud atau surat berharga lainnya. Nah, tujuan dari penilaian bisnis atau pemanfaatan dari penilaian bisnis itu macam-macam. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah ini kepentingan merger dan akuisisi. Nah, apa itu merger? Merger itu adalah ketika misalnya perusahaan A bergabung dengan perusahaan B, kemudian mereka melebur bersama menjadi C. Jadi perusahaan A hilang, perusahaan B hilang karena A dan B bergabung menjadi perusahaan C. Contohnya kayak apa namanya? Dulu ya Bank Mandiri itu awalnya adalah dari 4 bank ya, 4 bank, Bapindo, Bank Ekspor Impor, bank apa gitu ya, kemudian melebur menjadi satu dengan nama Mandiri gitu. Kalau akuisisi lebih ke misalnya A itu mengakuisisi B, di mana nantinya B ini akan bergabung ke A. Jadi mungkin gini kali. Nah, A mengakuisisi B, di mana B nanti akan bergabung ke A, gitu ya. B bisa hilang atau B ini menjadi anak perusahaannya si A. Jadi tidak ada pembentukan entitas baru. Gitu. Tidak ada pembentukan entitas baru. Bedanya itu merger dengan akuisisi. Gitu ya. Kemudian bisa juga ketika proses reorganisasi atau pemisahan atau spin-off suatu bisnis. Misalnya ada perusahaan yang menjual salah satu divisinya, ya gitu ya. Berapa harga yang cocok? Tuh, contoh kayak Sony
Sony itu dulu punya divisi laptop yang memproduksi Sony Vaio ya. Sekarang udah dilepas, udah ditutup. Nah, ketika dilepas itu juga bisa dibeli oleh perusahaan lain. Nah, itu harganya berapa misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian pemisahan dari suatu kemitraan atau partnership dissolution. Ini kalau teman-teman sudah belajar tentang manajemen hukum perusahaan dan bisnis, kan di situ dikenalkan dengan berbagai macam bentuk perusahaan ya, badan usaha. Ya, ada perseorangan, ada persekutuan atau firma CV gitu ya, dan perseroan. Nah, kemitraan atau firma itu kan ketika dua orang atau lebih bergabung untuk sama-sama menjalankan suatu usaha ya dalam bentuk firma ya, tidak berbentuk firma. Kemudian ketika salah satu sekutu kan dalam firma itu ada persekutuannya, sekutu itu cabut gitu ya atau keluar dari bisnis, maka dapat dilakukan dengan bisnis untuk menilai berapa kompensasi yang harus diberikan kepada yang cabut tersebut. Bisa juga untuk proses likuidasi ya, untuk menilai bisnis yang ditutup, bisnis yang dilikuidasi. Kemudian ada untuk initial public offering, initial public offering. Atau IPO atau penawaran saham perdana. Jadi misalnya pada saat IPO itu harga saham yang ditawarkan ke publik ya, misalnya berapa ratus atau berapa ribu per lembar gitu ya. Nah itu tentunya berdasarkan analisis, salah satunya adalah masukan dari penilaian bisnis. Sebenarnya bisnis ini, perusahaan ini tuh nilainya berapa sih? Nah kemudian ketika IPO saham yang dijual itu harga yang pas kira-kira berapa ya, jangan sampai terlalu tinggi nanti bisa nggak laku, jangan sampai terlalu rendah karena nanti mengakibatkan ya persepsinya berbeda atau modal yang didapatkan juga sedikit ya. Selanjutnya tentang klaim asuransi. Nah klaim asuransi juga bisa, misalnya klaim kerugian suatu bisnis. Klaim kerugian suatu bisnis. Ada kadangkala bisnis itu diasuransikan, ya, diasuransikan. Misalnya suatu bisnis diasuransikan bisnisnya ya yang diasuransikannya. Misalnya atas mungkin bencana alam atau apa gitu. Nah, misalnya kayak lumpur lapindo gitu ya, kena ya. Gara-gara kena lumpur lapindo bisnisnya jadi hancur. Nah, kalau dinilai sebagai properti, misalnya ada orang yang punya warung di situ, kalau kerugiannya itu berdasarkan nilai properti tentu kecil. Tapi kalau kerugiannya dari nilai bisnis beda. Ya, warung yang laris secara properti itu mungkin nilainya kecil sekali, tapi secara bisnis itu nilainya besar. Ya, gitu. Nah, bisa juga itu misalnya nanti untuk kasus di asuransi. Kemudian memperoleh pendapat wajar atau fair opinion atas suatu penyertaan, misalnya pemegang saham yang meminta kepada manajemen untuk meminta ya, pemegang saham meminta pendapat wajar dari penilai ya atas aksi dari perusahaan atau manajemen itu, misalnya mengakuisisi atau melakukan transaksi yang besar pada perusahaan lain. Nah, pemegang saham tentunya juga pengen apa yang dilakukan manajemen itu tepat gitu ya, dan dalam skala yang wajar, makanya meminta fair opinion dari penilai. Sama kayak perusahaan itu kan ke pemegang saham itu kan menyampaikan laporan keuangan, ya kan? Nah, pemegang saham itu minta diaudit oleh auditor. Nah, auditor juga memberikan opini apakah laporan keuangannya itu wajar atau tidak. Gitu ya. Artinya manajemen itu bisa dipercaya nggak sih laporannya kayak gitu.
Nah, itu kan sebenarnya untuk kepentingan pemegang saham atau investor. Nah, termasuk juga penilai juga bisa gitu. Jadi misalnya ada suatu aksi dari korporasi, misalnya katakanlah Indosat membeli Excel gitu dengan harga sekian. Nah, kemudian itu sebenarnya wajar nggak tuh segitu gitu. Jangan-jangan pemborosan misalnya kayak gitu. Maka meminta pendapat wajar dari penilai. Misalnya. Kemudian untuk kepentingan perpajakan, nah ini bagi penilai yang di DJP tentunya bekerja menilai itu untuk kepentingan perpajakan. Beberapa transaksi bisnis itu akan ngaruh ke pajak, ya akan ngaruh ke pajak. Dan ini ketika tidak wajar maka penilai akan turun untuk memeriksa kewajarannya, gitu ya, untuk mengecek apakah juga ketika transaksinya itu wajar, ya sudah berarti pajaknya sekian bisa diterima. Tapi kalau nggak wajar, maka bisa jadi pajak yang dibebankan bisa lebih tinggi. Kemudian penyertaan modal dari pemerintah, ya misalnya perusahaan kayak membeli sahamnya Freeport kemarin, gitu ya itu harus dinilai juga. Bisa juga untuk penilaian aset tak berwujud. Nanti teknisnya akan saya sampaikan. Kok bisa? Kan tadi menilainya bisnis, menilai perusahaan, menilai saham, kok bisa ke aset tak berwujud ini gimana? Nah, nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, penilaian bisnis itu dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang diangkat oleh pemerintah, gitu ya. Nah, diangkat pemerintah itu misalnya apa namanya? Penilai pemerintah yang ada di DJKN atau penilai pajak yang ada di DJP. Sebenarnya penilai pemerintah itu tidak hanya di DJKN aja sih. DJKN itu sebagai pembinanya. Bisa di semua instansi, di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Gitu. Kalau penilai publik itu adalah penilai umum ya. Penilai umum yang dia itu diberikan izin oleh Menteri Keuangan untuk membuka praktek jasa penilaian. Ya, tentunya harus memenuhi spesifikasi atau persyaratan ya sertifikasi dari MAPI. Perbedaan penilaian bisnis dengan penilaian properti. Nah, ini yang beberapa kali juga ditanyakan. Penilaian bisnis dengan penilaian properti. Bedanya apa sih? Yang pertama adalah objeknya. Objeknya berbeda. Kalau properti itu pada barangnya. Properti tanah, bangunan. Ya kan? Nilai tanah dan nilai bangunan. Itu properti. Ya kan? Nilai tanah, nilai bangunan. Tapi kalau bisnis itu melihat lebih luas daripada hanya barang. Gitu ya. Sorry, kalau properti kan bisa tanah, bangunan, mesin kayak gitu-gitu ya. Kayu gitulah, hutan misalnya ya. Tapi kalau bisnis itu melihat lebih dari itu. Jadi misalnya begini. Katakanlah kita ingin menilai hotel. Gitu ya. Nilai hotel yang satu adalah penugasannya adalah penilaian properti, yang satu penugasannya adalah penilaian bisnis. Nah, kalau penilaian properti ya objeknya itu fokus pada barang, maka dia ya fokus pada tanah dan bangunan hotel. Gitu ya, tanah dan bangunan hotel. Sementara untuk penilaian bisnis, dia juga melihat bisnis hotelnya itu dikemas seperti apa. Gitu ya, yang akan berpengaruh pada nilai. Gitu. Siapa yang megang bisnis itu? Jadi kalau penilaian properti itu nggak megang ini perusahaannya apa, terus merek ini seperti apa di mata masyarakat, pangsa pasarnya bagaimana,
reputasinya bagaimana. Itu tidak dilihat karena dia fokus pada barangnya, tanah dan bangunan hotel. Gitu. Tapi kalau bisnis dia melihat jaringan apa ini, gitu ya, pangsa pasar seperti apa, bisnisnya gimana, gitu ya. Dan karena pilihan bisnis itu fokusnya bukan hanya pada barang, pada objek fisik, gitu ya. Jadi nanti ketika katakanlah kita pakai pendekatan pendapatan ya, gitu ya. Nah kalau properti kan dia melihatnya itu pendapatan bagaimana hotel itu ketika apa namanya potensi untuk disewakannya itu berapa gitu kan. Artinya kemampuan barang, kemampuan bangunan itu dalam menghasilkan uang kan gitu ya. Tapi kalau penilaian bisnis itu tidak hanya melihat bagaimana pendapatan dari sewa bangunannya atau sewa kamarnya, tetapi misalnya kalau bisnis hotel, misalnya bisnis hotel Novotel gitu ya, maka dia juga melihat dari sisi bisnis restorannya. Kan di hotel biasanya ada restoran, itu dilihat pendapatan dari sisi restoran, pendapatan dari sisi dia mengadakan paket wedding, pendapatan dari sisi dia mengadakan event-event tertentu, konser atau DJ atau apa gitu. Sementara dari properti, yaitu fokus pada properti, yaitu ya di penyewaan bangunannya. Dia tidak melihat pendapatan dari sisi lain selain properti. Ya, restoran itu kan bukan bisnis properti. Restoran itu kan kalau dari sisi properti ya dia hanya melihat ada satu space gitu ya, suatu ruangan sekian lantai, yaitu nilai sewanya berapa yang digunakan untuk restoran misalnya kayak gitu. Tapi kalau penilaian bisnis dia melihat ini dipakai untuk apa gitu, untuk di restoran. Nah restoran itu ada pemasukan misalnya ya dia mengemasnya dengan baik sehingga banyak menghasilkan pendapatan. Nah, maka pendapatan restoran itu masuk sebagai tambahan pendapatan yang akan dihitung gitu ya. Tetapi bukan hanya pendapatan dari itu tadi, bukan hanya di sewa per meter enggak, tapi bagaimana dia mengemasnya gitu ya. Kalau ada event-event wedding gitu misalnya, hotelnya itu mengadakan package gitu. Tapi kalau di properti itu fokusnya ya, oh dia punya hall gitu kan. Oh dia punya hall berarti punya potensi nilai sewa hallnya itu sekian ya sudah. Itu aja. Tapi kalau paket wedding kan mungkin hotel mengemasnya dengan bisnis lain misalnya juga dekornya, konsumsinya yang disediakan hotel apa-apa gitu ya. Itu adalah bisnis hotelnya itu ya. Jadi punya hall dan punya paket wedding, kemudian itu dibisnisin gitu ya atau dikomersialkan ya. Itu akan masuk sebagai hitungan dalam arus kas potensial dari bisnis hotel itu. Seperti itu. Jadi bedanya antara properti dengan bisnis. Ya, lingkupnya juga berbeda. Kalau properti ya kayak residensial, komersial, kayak gitu-gitu ya, tanah, bangunan. Tapi kalau apa bisnis ya berarti ada saham, ada perusahaan, ada aset tak berwujud. Nomor 3, data yang dikumpulkan dan analisis yang diperlukan. Tentunya berbeda. Kalau properti ya fokusnya pada tarif sewa, biaya pemeliharaan, gitu-gitu kan, biaya servis, cost gitu ya, untuk listrik, air dan sebagainya, kayak gitulah. Kalau properti juga terkait dengan letak gitu kan ya, tanah misalnya ya, letaknya di mana, posisinya di mana, akses jalannya seperti apa, lebar jalannya gimana, ya kan. Sementara itu di di bisnis, maka karena objeknya udah berbeda ya dia ngumpulinnya adalah laporan keuangan, strategi perusahaan, kayak gitu-gitu. Beda ya tentunya. 4, basis ilmu pengetahuan yang diperlukan itu juga berbeda. Ya.
itu juga berbeda. Bedanya gimana? Ya tadi ya, bahwa penilaian properti kan fokusnya pada ekonomi wilayah, ekonomi properti, investasi real estate, ya kan, analisis pasar properti, tata kota, teknologi bangunan, gitu-gitu ya. Sementara di penilaian bisnis lebih banyak ke akuntansi, manajemen keuangan, terus apa namanya, manajemen strategik, seperti itu. 5. Pendekatan dan metodologi yang digunakan. Kalau di properti itu ada pendekatan ini ya, pendekatannya itu ada pasar, pendekatan data pasar, market atau sales comparison approach, kemudian ada pendapatan, ada biaya. Sementara untuk di bisnis itu ada pendekatan pasar, ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan aset atau neraca. Beda. Gitu. Masing-masing metodenya juga beda. Ya, dari masing-masing apa namanya pendekatan itu kan ada metode ya. Metode yang digunakan beda-beda. Karena kalau yang bisnis sudah pasti teknisnya sudah sangat akuntansi dan manajemen keuangan sekali. Ya. Beda dengan yang properti. Nah, sampai kita pada bahasan yang ini, yaitu model penilaian bisnis. Model penilaian bisnis. Jadi penilaian bisnis, itu bisa dibagi dalam dua model. Yang pertama adalah equity model, yang kedua adalah invested capital model. Nah, ini sebenarnya hanya kayak jalan gitu ya. Jalan menuju Bintaro Plaza, kalau dari stand itu bisa keluar lewat pintu Bintaro, lalu Bintaro Utama Raya Z, nanti masuk langsung ketemu Bintaro Plaza. Bisa juga lewat pintu ceger gitu kan. Terus nanti ke pertigaan di mana itu Pondok Karya ya, atau di mana itu. Lalu belok kanan, nanti perempatan belok kanan lagi, ketemu juga di Bintaro Plaza. Nah, sama kayak penilaian bisnis. Jadi model ini hanya merupakan alternatif untuk mencari nilai dari suatu bisnis. Nah, kalau yang pertama dilihat dari namanya equity model, maka di sini nanti ya nilai yang dihasilkan dari model penilaian ini akan menghasilkan nilai ekuitas. Kalau pakai model equity, nilainya yang akan dijadikan patokan adalah nilai ekuitas, atau output dari equity model itu adalah nilai ekuitas suatu perusahaan atau suatu badan usaha. Gitu. Nah, kalau yang ini invested capital model itu akan menghasilkan nilai entitas atau enterprise value atau nilai perusahaan. Kalau pakainya invested capital model, gitu ya. Jadi ini fokus ke nilai ekuitas. Kalau ini adalah nilai entitas. Nilai entitas itu bisa juga dikatakan adalah nilai ekuitas ditambah nilai utang. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, jadi dia melihat keseluruhan. Kalau ini cuma melihat equity saja. Meskipun begitu, kalau yang kita nilai adalah ekuitas,
Kalau yang kita nilai adalah ekuitas, ya, itu bisa kita melakukannya dengan menggunakan investor capital model juga bisa. Jadi investor capital model kan nanti akan nilai entitas value. Kalau kita pakai investor capital model kan nanti ketemu dengan entitas enterprise value. Tetap bisa juga nanti dengan penyesuaian dikit, ya nanti hasilnya adalah nilai ekuitas bisa juga. Begitu juga ketika kita mencari nilai entitas atau enterprise value bisa dengan equity model. Setelah pakai equity model kan ketemu nilai ekuitas. Nah, ekuitas ini kemudian ditambah nilai utang, maka jadilah nilai enterprise. Nanti secara detailnya pelan-pelan pasti kita akan semakin mengerti. Ada equity model atau investor capital model. Nah, supaya lebih jelas ya, saya ingin teman-teman coba mengingat lagi persamaan akuntansi. Nah, dengan mengingat lagi dan memahami persamaan ini, maka kita akan lebih mudah dalam memahami penilaian bisnis. Jadi, kalau di persamaan akuntansi itu kan aset sama dengan utang plus ekuitas, ya kan? Atau modal. Itu atau modal. Ini persamaan akuntansi nih. Nah, menilai sebuah perusahaan itu sama aja kita menilai di sebelah kiri, seluruh asetnya dinilai, itulah nilai perusahaan. Ya, asetnya itu semua dinilai, dijumlahkan, itulah nilai perusahaan. Aset itu mau berupa aset lancar, berupa kas, piutang, persediaan, atau aset tetap kayak bangunan, peralatan, kendaraan, mesin, ya, maupun aset tak berwujud, ditambah aset tak berwujud. Nah, ketemulah nilai perusahaan. Bisa juga menilai perusahaan itu melihat di sisi kanan, yaitu menilai utang ketemu, menilai ekuitas ketemu, ditambahkan, jadilah nilai perusahaan juga. Karena apa? Kan kiri sama dengan kanan, aset sama dengan utang plus ekuitas. Jadi bisa menilai dari sisi kiri, bisa menilai dari sisi kanan. Ya, nah terkait model tadi, ya terkait model yang invested capital, nah, capital itu nanti akan menghasilkan nilai ini aset total, nilai perusahaan kan ini invested capital, aset invested capital. Sebenarnya kalau kita melihat kata-katanya invested capital, ya capital yang diinvestasikan itu kan ya sebenarnya ekuitas plus utang. Jadi melihat semuanya secara keseluruhan. Utang plus ekuitas sama dengan aset. Nah, kalau equity model itu cuma melihat ini nanti nilai ekuitasnya. Gitu. Ya, equity model itu seperti. Nah, di sini kemudian dalam penilaian bisnis itu persamaan ini sedikit dimodifikasi, sedikit dilakukan modifikasi. Nah, modifikasinya itu apa? Oke. Modifikasinya bentuknya seperti ini. Ya. Enterprise, jadi aset ini menjadi enterprise value karena kan invested capital ini sebenarnya nanti akan menghasilkan enterprise value kan gitu sama. Jadi sedikit dimodifikasi, enterprise value sama dengan gitu ya.
net debt atau utang bersih. Jadi utang ini sedikit dimodifikasi sebagai utang bersih, net debt, ditambah dengan equity. Ditambah dengan equity. Jadi inilah persamaan dalam penilaian bisnis. Jadi menilai bisnis itu bisa dengan tadi ya, dengan menilai seluruh asetnya, maka dia adalah enterprise value atau nilai perusahaan atau nilai entitas. Bisa juga kita melihatnya dari sisi kanan, yaitu bahwa nilai perusahaan itu ya terdiri dari nilai utangnya. Kalau ini ada kata-kata net, nanti akan saya jelaskan. Ditambah nilai ekuitas. Persis, sama persis. Sehingga ya memang sangat berhubungan bahwa penilaian bisnis ini bisa digunakan untuk menilai perusahaan atau ekuitas atau sahamnya. Gitu. Yang tadi persamaan tadi ya, bahwa enterprise value sama dengan net debt plus equity. Nah, ini bisa dijabarkan seperti ini. Jadi kalau kita balik lagi ke persamaan akuntansi ya, ini kan sebenarnya ada aset, ada aset sama dengan debt plus equity kan gitu ya. Kalau kita balik lagi ke persamaan akuntansi. Nah, aset itu kan terdiri dari macam-macam ya. Ada kas, ya kan? Ada piutang, ada persediaan, misalnya ya. Ada misalnya bangunan, gedung, ada misalnya peralatan, ada misalnya aset lainnya lah, ya, aset tetap lainnya, ya, aset tetap lainnya. Ada juga ini aset tak berwujud. Ya, ini asetnya. Ya, ini aset. Oke. Saya taruh sini dulu. Kemudian ada yang namanya utang. Utang kan macam-macam ya. Ada utang dagang, ada utang jangka panjang, misalnya utang obligasi gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah klasifikasi dari utang. Sementara itu untuk equity ya macam-macam ya, ada saham biasa, ya saham reference, ada saham biasa, ada saham preference. Kayak gini kan ya, klasifikasi akuntansi misalnya. Nah, ini itu kita coba
apa namanya, kita coba pisah-pisahkan dengan konsep real bisnis. Jadi gini teman-teman. Nah, kita tadi mengenal ada istilah net debt. Ya, sebenarnya net debt ini apa sih? Net debt itu adalah utang yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya kita sedang menilai target perusahaan tertentu ya. Utang itu dikurangi dengan kas yang tersedia. Itulah net debt. Jadi ibaratnya kalau kita kalau kita mau membeli sebuah perusahaan, itu kan kita membeli ekuitas dan utangnya, ya kan? Karena membeli seluruh aset itu sama juga membeli utang dan utang dan ekuitas. Jadi kalau ada aset perusahaan, asetnya 10 juta, utangnya misalnya 3 juta, ekuitasnya 7 juta, dari aset 10 juta itu kasnya 1 juta, ya berarti kan sebenarnya gini, total aset dia memang 10 juta, tetapi dengan aset itu perusahaan itu punya utang 3 juta gitu. Kalau kita beli perusahaan itu 10 juta, kan kita nemu kas ya, di perusahaan itu ya, kasnya itu sebesar 1 juta, katakanlah begitu ya. Nah, 1 juta itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk melunasi utangnya, gitu ya. Melunasi utangnya senilai, kalau tadi utangnya kan 3 juta, nah kasnya 1 juta, berarti kan kalau kasnya dipakai, kasnya perusahaan yang kita beli tadi ya, untuk lunasi utang kan utangnya tinggal 2 juta. Sehingga secara efektif sebenarnya dengan nilai dari perusahaan itu kan cuma 9 juta. Gitu ya. Karena ya tadi kasnya, kalau kita beli perusahaan harganya 10 juta, tetapi dia punya utang 3 juta. Dengan kas 1 juta. Ya. Keluar duit 10 juta, dapat uang 1 juta. Ya, di perusahaan itu ya. Nah sebenarnya kan cukup keluar 9 juta tapi utangnya cuma 2 juta kan sama aja ya. Jadi net debt di sini adalah kalau ada utang di perusahaan, maka kasnya dipisahin dulu. Nah kasnya di sini ya, kasnya ini nanti digunakan atau akan loncat ke sisi sebelah kanan. Nah, itu sehingga ini ketika dikurangi kas kan jadi minus ya, kan jadi dikurangi kas. Jadilah namanya net debt. Itu net debt. Jadi kasnya itu dipisahin dulu. Sehingga enterprise value adalah total aset kecuali nilai kas. Ya, karena kasnya digunakan untuk ibaratnya langsung melunasi utang. Ya. Seberapa besar kasnya yang cukup untuk melunasi utang-utang. Gitu kira-kira. Itu namanya net debt. Sehingga inilah enterprise value. Nah, di sini ada saham preferen, ada saham biasa. Ini saham biasa ini adalah equity value. Ya. Berarti kalau ini persamaan akuntansi ya, ini kasnya ini ya, ini nanti akan pindah ke sisi sini sebagai untuk mengurangi utang, untuk mengurangi utang. Oke, di sini ada tadi saham biasa, saham preferen sudah kita bahas ya. Nah, di sini tuh ada kemudian istilah interest bearing debt. Interest bearing debt itu artinya apa sih? Interest bearing debt adalah utang debt yang berbunga. Interest bearing debt. Ya, utang yang berbunga. Nah, kalau utang yang tidak berbunga, nanti akan seperti apa perlakuannya? Nah, ini ada yang kita kenal dengan istilah di sini ya, working capital. Jadi nilai dari enterprise value itu kan working capital plus fixed asset
plus intangible asset. Nah, saya pengen nanya, ini ada hubungannya dengan yang tadi ya. Pengen nanya ke teman-teman, apa yang dinamakan dengan, ada yang tahu nggak artinya working capital atau net working capital? Itu apa sih? Coba silakan jawab via chat atau bisa juga open atau bicara, apa mengaktifkan mic-nya. Silakan. Teman-teman 54 ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang ini working capital? Apa itu working capital? Working capital. Yuk, silakan chatnya gimana? Apa arti dari working capital? Oke. Selisih antara aset dan liabilitas atau biasa disebut modal kerja. Ahmad. Akbar. Working capital adalah indikator untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, di mana working capital sebenarnya current asset minus current liability. Kiki Endah, selisih aset dengan hutang, Pak. Oke. Hanifa, modal kerja bersih. Ya, itu artinya. Ngitungnya gimana? Andreas, modal kerja adalah perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang, persediaan, dan kewajiban seperti kewajiban akun, dan kewajiban saat ini seperti kewajiban akun hutang. Kewajiban akun hutang. Working capital sebenarnya current asset minus current liabilities, kata Oji. Oke. Iya. Nah, ini yang seru nih. Memang sudah banyak berpartisipasi. Terima kasih ya. Oke, kita akan bahas ya. Ini ada yang perlu diluruskan juga ya, bahwa tadi ada yang menjawab bahwa working capital adalah selisih aset dikurangi liabilitas. Nah, selisih aset dikurangi liabilitas itu bukan dinamakan sebagai bukan working capital. Tapi apa? Aset dikurangi liabilitas itu sama dengan ekuitas. Nah, ya toh. Lah persamaan akuntansi tadi kan gini, aset sama dengan utang atau liabilitas ditambah ekuitas kan? Nah, kalau aset dikurangi liabilitas, ya kan jadinya ekuitas. Ya kan? Jadi working capital bukan aset dikurangi liabilitas, tetapi lebih detail lagi sebenarnya adalah modal kerja atau working capital itu adalah current asset net ya, current asset dikurangi current liabilities gitu. Jadi ini working capital itu adalah current asset dikurangi current liabilities. Aset lancar dikurangi aset tidak lancar. Aset lancar itu misalnya apa? Kas, piutang, persediaan, dikurangi dengan current liabilities, misalnya account payable, ya, misalnya hutang dagang atau hutang dagang. Nah, inilah yang disebut sebagai working capital. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan aset perusahaan ya, ada kalau kas, piutang, persediaan, ya kan, contohnya ya. Nah, working capital di sini, kasnya kan udah berarti ini sudah tidak termasuk kas, karena kasnya sudah masuk ke atau dikelompokkan sendiri untuk menghitung net debt, ya kan. Sehingga working capital di sini tinggal kayak piutang, persediaan, gitu ya,
dan dikurangi dengan utang dagang tadi. Nah, utang dagang itu biasanya kan utang tidak berbunga. Nah, itu maka dia di sini. Gitu. Jadi yang cash equivalent itu ke sini untuk menghitung net debt. Sementara utang-utang yang tidak berbunga, ya, yang utang dagang yang termasuk modal kerja itu masuk sini. Gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Ini sekedar untuk ilustrasi ya, ilustrasi tentang persamaan akuntansi. Ya, enterprise value itu kira-kira seperti itu. Di kasnya itu dikeluarkan dulu, kasnya dikeluarkan. Oke, itu ya. Jadi untuk mempermudah dalam memahami penilaian bisnis seperti itu. Nah, jadi di situ terlihat bahwa bentar. Enterprise value di sini ya adalah working capital ditambah fixed asset ya. Fixed asset itu kayak ya gedung, peralatan gitu dan intangible asset. Intangible asset itu seperti apa sih? Intangible asset itu banyak ya. Oke, saya hapus dulu. Macam-macam intangible asset itu. Intangible asset. Intangible asset itu ada yang mudah diidentifikasi, ada yang enggak. Ada yang misalnya kayak paten. Itu adalah aset tidak berwujud. Paten itu apa sih? Kayak misalnya suatu perusahaan, contoh Samsung ya, itu memiliki teknologi untuk membuat layar LCD screen atau LED screen untuk handphone yang bisa dilipat. Nah, kemudian dia mendaftarkan paten itu. Barang siapa perusahaan atau personal yang akan menggunakan cara itu, maka dia wajib bayar royalti ke Samsung. Kayak gitu, itu paten. Contoh lain adalah hak cipta. Hak cipta. Contoh perusahaan rekaman atau perusahaan production house, ya kan. Nah, dia kan punya hak cipta ketika menghasilkan lagu, klip, video, sinetron, film, gitu ya. Yang mana orang yang menikmatinya, ya, itu harus bayar royalti, atau orang yang menggunakannya untuk kepentingan komersial juga harus memberikan royalti. Gitu. Itu contohnya. Ngarang buku juga gitu, ada hak ciptanya yang diatur oleh undang-undang atau kesepakatan antara dua belah pihak. Ada lagi misalnya trademark atau merek dagang. Nah, trademark ini agak sulit ini dinilainya. Trademark ini kan nama nilai sebuah merek. Nilai sebuah merek. Ya. Sebagai contoh itu kayak begini, kita beli, misalnya kita bandingkan fenomena di Indonesia ya, antara Toyota dan Daihatsu. Mereka berdua sama-sama mengeluarkan produk yang sama. Ya, misalnya kayak kembaran Agya Ayla, Avanza Xenia, Rasterios, kemudian Sigra dan Kalia. 4 produksi kembaran sebenarnya adalah
Yang produksi sebenarnya adalah PT Daihatsu Motor. Kemudian untuk yang Toyota itu dikasih logo Toyota gitu pokoknya. Yang satu tetap Daihatsu. Tetapi kenapa kemudian masyarakat itu lebih rela untuk merogoh kocek yang lebih dalam, membeli produk Toyota, ya. Padahal itu adalah produk yang sama dengan produknya Daihatsu, gitu ya. Tetapi orang itu kayak lebih percaya, lebih aman, lebih senang, lebih sreg bahwa lebih milih Toyota karena ya suku cadangnya mungkin lebih gampang, jaringan dealernya lebih banyak, layanan purna jualnya bagus, dan harga jual ketika nanti second itu juga lebih bagus. Gitu ya. Itu adalah kekuatan sebuah merek, orang barangnya sama kok. Ya, tapi Toyota bisa mematoknya dengan harga yang lebih mahal, dengan fitur yang sama atau bahkan lebih sedikit gitu kadang-kadang. Itulah kekuatan merek, dan itu untuk menilainya tentunya tidak mudah ya. Ada lagi yang namanya goodwill. Nah, kalau goodwill ini adalah asalnya itu tidak bisa diidentifikasi. Jadi pokoknya goodwill itu adalah sesuatu yang membuat harga perusahaan itu naik melebihi aset-aset yang bisa diidentifikasi. Maksudnya begini, misalnya katakanlah gitu ya, misalnya Facebook misalnya ya, beli perusahaan WhatsApp, beli bisnisnya WhatsApp. Seluruh aset berwujud dan tak berwujud ya, dan aset tak berwujudnya WhatsApp ya, itu nilainya adalah katakanlah cuma 30 juta US dollar misalnya. Seluruh aset yang diidentifikasi ya, baik aset berwujud maupun tidak berwujud yang ada di dia itu ketemu 30 juta. Tetapi kemudian WA terjual ke Facebook dengan harga 70 juta dolar misalnya. Loh, kok bisa? Lawang asetnya aja, semua asetnya dinilai itu total 30 juta. Kok bisa WA itu bisa terjual ke Facebook dengan harga fantasi 70 juta gitu. Ya memang itu ketika sebuah reputasi perusahaan, prospek perusahaan yang tinggi kayak gitu ya, itulah namanya goodwill yang kita tidak tahu asalnya dari mana, tetapi karena reputasi dari sebuah merek, sebuah bisnis, sebuah perusahaan, posisi sebuah perusahaan itu membuat harga dari sebuah bisnis itu menjadi mahal. Gitu. Sama kayak Gojek gitu ya. Gojek itu penilaiannya, nilai perusahaannya jauh melebihi pesawat apa, maskapai Garuda Indonesia. Padahal Garuda Indonesia itu punya pesawat banyak loh. Emangnya Gojek punya pesawat? Ya, mobil sama ojek aja dia nggak punya, yang punya kan mitra. Ya. Tapi karena ya reputasi, prospeknya tinggi sekali, ketika akan dibeli oleh orang, itu harganya sudah sangat aman. Valuasinya sudah sangat tinggi. Gitu. Tokopedia juga gitu, itu valuasinya juga tinggi sekali. Traveloka, gitu ya. Traveloka emang punya pesawat? Enggak, dia punya platform jual tiket aja. Dia bukan, kalau Garuda Indonesia atau Lion Air jualan tiket Lion Air, ya dia punya modal pesawat, punya apa gitu. Tapi Traveloka coba, dia cuma platform doang, ya platform doang, nggak punya pesawat, nggak punya pramugari, nggak punya pilot, tapi penilaian perusahaannya itu tinggi sekali, ya karena mungkin reputasi pertama, ya apa banyak dipakai orang, terpercaya. Dan kedua, ini salah satu yang punya ini juga ya, yang menghasilkan nilai itu adalah
daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan itu juga namanya intangible asset. Contohnya, Gojek itu punya basis data pelanggan yang sangat amat memiliki nilai yang besar sekali. Ya, itu data yang sangat mahal. Bayangkan Gojek atau Traveloka ya, Gojek itu punya data bahwa di suatu daerah itu yang lagi laris sering dibeli itu apa? Itu dia tahu berdasarkan transaksi GoPay yang dilakukan secara langsung di counter maupun pemesanan di GoFood, misalnya ini tentang makanan ya, itu dia bisa tahu jenis makanan apa yang lagi laris di Bintaro, di Surabaya, di Semarang, di Jogja, dan ini disukai oleh kalangan umur berapa itu dia juga bisa tahu karena pada transaksi GoPay dia tahu, oh ini beli GoPay ini adalah orang yang punya ciri-ciri atau apa data dirinya itu adalah laki-laki misalnya umurnya sekian gitu ya. Alamatnya di sini gitu. Kemudian di Bintaro itu orang biasa ngojek dari mana ke mana itu dia tahu mayoritas dari jam berapa ya. OVO juga gitu, dia juga punya data pelanggan yang sangat apa ya bernilai. Dia kan terhubung dengan Tokopedia, jadi yang lagi dicari di marketplace saat ini apa sih kayak gitu. Terus siapa sih gitu. Ya, dia punya data itu. Facebook juga dia punya data pelanggan yang sangat ini sehingga dia menjadi platform iklan yang sangat powerful juga. Karena dia punya memilih targetnya itu benar-benar sangat spesifik gitu ya. Karena dia tahu pelanggannya itu siapa aja. Datanya, ya, lokasinya di mana, ngapain aja, suka apa, transaksi apa, itu dia tahu semua. Nah, itulah yang membuat nilai perusahaan itu tinggi ya. Jadi intangible asset itu nanti ke depannya justru sangat malah mungkin akan menjadi mayoritas pembentuk nilai di suatu perusahaan, bukan lagi aset fisik yang menjadi atau mendominasi nilai suatu perusahaan. Itu teman-teman. Oke. Nah, ini ya tadi kan kas ekuivalen ke sini kan untuk menjadi net debt gitu ya, untuk menjadi net debt, kemudian utang yang tidak berbunga ke sini untuk menjadi pembentuk working capital. Selanjutnya secara sederhana maka persamaannya menjadi seperti ini. Enterprise value ini menjelaskan yang tadi adalah net debt ditambah equity value, di mana net debt ini adalah interest bearing debt dikurangi cash and cash equivalent. Nah, preference share ini tidak masuk sebagai equity value karena equity value itu adalah nilai saham biasa. Jadi dia ditambahkan di sini, ditambahkan ke net debt nanti ya. Nah, ada istilah namanya minority interest. Nah, ini sebenarnya istilah baru ya. Dan sebenarnya ini hanya pengenalan saja ke teman-teman karena minority interest itu kalau kita belum belajar akuntansi keuangan lanjutan atau advance accounting ya susah ya karena konsep ini baru dikenalkan di sana. Nah, setelah sederhananya begini teman-teman, apa itu minority interest? Misalnya perusahaan A ya itu membeli perusahaan B. Ya. Sehingga A ini sebagai induk perusahaan, B ini sebagai anak perusahaan. Ya.
kepemilikan perusahaan A pada perusahaan B ini adalah 90%. Gitu ya. Nah, di aturan akuntansi, kalau sebuah perusahaan menjadi induk perusahaan dari anak perusahaan lain dengan komposisi lebih dari 50%, maka wajib dilakukan namanya konsolidasi laporan keuangan, atau laporan keuangannya itu digabung. Jadi laporan keuangan B akan masuk ke laporan keuangannya A. Ya, jadi laporan keuangannya itu akan menjadi konsolidasi, di mana dia akan menyertakan atau menggabungkan data-data dari laporan keuangan perusahaan B dalam satu laporan keuangannya. Gitu. Nah, jadi ini disebut sebagai laporan keuangan konsolidasi. Jadi menggabungkan anak perusahaan ke laporan keuangan induk perusahaannya. Ya. Nah, ketika digabungkan, ya, nah sebenarnya kan gini, B itu hanya dimiliki oleh A sebesar 90%. Berarti B ini 10% dikuasai oleh investor lain selain perusahaan A, ya kan? Nah, 10% inilah yang dinamakan sebagai minority interest. Jadi nanti dalam neraca konsolidasinya itu akan muncul namanya, ya karena A ini memiliki B hanya sebesar 90%, bukan 100%, berarti sahamnya B ini selain yang mayoritas memang dikuasai A ya, tetapi yang 10% kan dimiliki oleh orang lain. Nah, ini dia akan akui ya, 10% kepemilikan pihak lain itu sebagai kepentingan minoritas. Kepentingan minoritas itu bukan bunga minoritas ya, tapi kepentingan minoritas. Gitu. Nah, ini hanya sekedar pengantar saja karena teorinya seperti itu, tapi teman-teman kan belum belajar tentang advance accounting. Gitu. Jadi sekedar pengetahuan aja. Oke, jadi inilah kita pengenalan kita tentang penilaian bisnis, memahami, menilai bisnis itu dengan persamaan seperti ini, ya, bahwa kita menilai perusahaan itu bisa menilai seluruh asetnya atau menilai utang dan ekuitasnya ditambahin. Seperti itulah kira-kira. Ya, menilai. Jadi untuk mencari tahu nilainya itu semuanya nilai pasar ya, nilai pasar dari aset, nilai pasar dari utang, dan nilai pasar dari equity. Gitu. Jadi misalnya kita punya baca laporan keuangan gitu ya. Misalnya tahu nilai saham di pasar, nilai saham dari PT misalnya Telkom atau Indosat itu sekian gitu ya. Oh, nilai sahamnya sekian. Nah, lalu misalnya kita tahu ya nilai sahamnya berapa gitu ya. Nilai saham per lembarnya dari PT X di pasar modal berapa gitu ya. Lalu ini kita dari PT A misalnya, biar gampang. Lalu ini kita kalikan dengan jumlah saham yang beredar, maka ini akan menjadi nilai ekuitas dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi ini menjadi nilai ekuitas dari perusahaan tersebut. Tinggal tambahin aja utangnya secara sederhana ya di sini, maka ketemulah berapa nilai perusahaan itu.
Sesederhana itu sebenarnya. Kalau untuk mengetahui nilai nilai sebuah bisnis. Ya. Masalahnya adalah ketika yang kita nilai adalah perusahaan tertutup, maka kita tidak mungkin mendapatkan nilai pasar saham per lembar PTA. Nah, itu yang sulit, tantangannya di situ. Maka bagaimana kita nanti menentukan equity value-nya, wong nilai pasar sahamnya nggak tahu? Ya itulah gunanya penilaian bisnis. Maka ya nanti bisa pakai pendekatan data pasar gitu kan. Kita coba cari pembanding nih perusahaan ini. Kalau kita cari di pasar modal, ada nggak yang mirip-mirip? Nah, kalau ada yang mirip, kita bisa gunakan itu sebagai patokan. Nanti ada penyesuaian-penyesuaian, baru nanti kita tentukan, oh nilai sahamnya perusahaan ini, nilai ekuitasnya itu sekian. Ketemu nilai sahamnya kan? Ketemu nilai ekuitasnya, utangnya ada berapa? Ya udah tambahin utangnya, jadilah itu nilai enterprise atau nilai perusahaan. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana memahami secara sederhana penilaian bisnis. Tuh.